Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 49. Jangan sampai ketahuan. Sebentar, ayah pikir-pikir dulu harus bagaimana. Zeus fokus menatap lurus ke depan. Ayo ayah, Tere takut bunda marah lihat Tere di luar sekolah, ucap Teresa panik. Mendengar ucapan putrinya, Zeus menoleh ke samping, menatap putrinya penuh tekad dan meningkatkan laju mobilnya. Setelah tepat berhenti di depan sekolah, ia meraih topi berwarna putih dan kacamata hitam di laci. Ayo sayang, nanti sembunyikan wajah Tere dan jangan sampai bunda melihat, oke? Ujar Zeus menjelaskan sebelum benar-benar turun. Oke ayah, sahut Teresa mantap. Setelah itu, Zeus langsung turun dari mobil dan menoleh ke arah Helios. Lalu, ia langsung bergerak cepat sebelum sang istri semakin dekat, mengangkat tubuh putrinya dan Teresa langsung menyembunyikan wajahnya di balik tubuh ayahnya. Ayo ayah, ayo, bisik Teresa memberi semangat. Zeus berjalan setengah berlari dan masuk melewati gerbang. Penjaga keamanan sempat curiga, tetapi Teresa langsung menyembunyikan kepala sehingga penjaga keamanan itu kembali duduk. Turunkan Tere ayah, lebih baik ayah langsung pulang saja sebelum bunda sampai, kata Teresa. Oke, Zeus menurunkan putrinya. Kalau begitu, ayah pulang dulu ya sayang, sampai jumpa besok pagi, pamit pria itu pada putrinya. Iya ayah, sampai jumpa besok pagi, balas Teresa. Sementara gadis kecil itu masuk ke dalam, Zeus terburu-buru keluar dan tidak sengaja berpapasan dengan Helios. Ia lekas menyentuh ujung topi dan menyembunyikan wajahnya. Astaga, jangan sampai aku ketahuan, batin Zeus ketakutan. Kalau sampai ketahuan, bisa-bisa hari itu adalah hari terakhir bertemu dengan Teresa dan Helios. Ini orang kenapa sih aneh banget? Bisik Helios dalam hati sambil melirik ke arah Zeus. Tuhan, tolong aku. Jangan sampai Heli menyadari siapa aku. Mohon Zeus dengan manik mata yang terpejam erat. Sepersekian detik kemudian, Helios melangkah melewatinya. Sudah bisa dipastikan kalau wanita itu tidak mengenalnya. Mungkin karena kacamata hitam dan topi yang menutupi wajahnya. Jika bukan karena benda itu, mungkin Helios akan langsung mengenalinya dari jauh. Selamat, selamat. Zeus mengelus-ngelus dadanya sambil menoleh ke belakang. Sementara Helios merasa ada yang menatap membuatnya menoleh ke belakang. Namun sayangnya tidak ada orang yang menatapnya karena Zeus lekas menatap lurus ke depan dan masuk ke dalam mobil. Selamat lagi, selamat lagi. Zeus kembali mengusap dadanya setelah masuk ke dalam mobil. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati lagi, imbuhnya sambil menatap Helios dan putrinya yang keluar dari gerbang sekolah. Zeus melihat Teresa melambaikan tangan. Ingin rasanya ia berlari menghampiri anak dan istrinya, tetapi tidak bisa. Ia hanya bisa menghela napas berat dan menunggu waktu yang tepat. Di tengah kegundahan hatinya, tiba-tiba terdengar suara nada dering. Lalu ia lekas meraih ponselnya dan melihat nama ibunya di sana. Iya, Ma. Papa sih, Papa. Diana berbicara dengan nada khawatir. Papa kenapa, Ma? Papa baik-baik saja kan? Tanya Zeus panik. Papa tumbang lagi, Ze. Sekarang Mama sedang jalan ke rumah sakit. Kau cepat pergi menyusul kami di rumah sakit ya. Iya Ma, Ze akan segera menyusul ke rumah sakit. Yang penting sekarang Mama tenang dulu ya. Ze yakin Papa akan baik-baik saja. Zeus berusaha menenangkan ibunya.
Ia takut kejadian seperti sebelumnya terjadi. Sang ayah jatuh pingsan dan sang ibu juga ikut jatuh pingsan. Setelah itu panggilan berakhir dan Zeus pun langsung mengendarai mobilnya menuju rumah sakit terdekat dari rumah orang tuanya. Sementara di jalan, Teresa menoleh ke belakang dan menatap mobil ayahnya yang kian menjauh. Ia mengangkat pandangan dan menatap sang ibu. "Bunda, Tere boleh tanya sesuatu tidak?" panggil Teresa sambil mengguncang lengan ibunya. "Tere mau tanya apa sayang?" tanya Helios penasaran. "Sebenarnya Tere punya ayah tidak sih? Kok setiap Tere tanya Bunda tidak pernah mau jawab? Malah terkadang Bunda bahas masalah lain," tanya gadis kecil itu muram. Mendengar pertanyaan yang putrinya ajukan membuat Helios menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Ia tahu hari di mana Teresa akan mempertanyakan sikapnya akan segera datang. Akan tetapi, kenapa sekarang di saat Zeus muncul? Punya dong sayang. Kalau tidak, mana mungkin ada Tere di dunia ini. Helios sedikit terbata karena tidak bisa menghindar lagi. Lalu, alasan kenapa Bunda mengalihkan perhatian? Karena memang topik itu pas untuk dibahas bertepatan dengan Tere bertanya. Sambung wanita itu berbohong. "Kalau punya, tapi kenapa kita hanya tinggal berdua dan tidak bersama ayah?" tanya Teresa. Itu karena... sebentar ya sayang. Bunda angkat telepon dulu. Dering telepon menyelamatkan Helios dari pertanyaan sulit putrinya. Jika tidak ada yang menelpon, ia tidak tahu jawaban apa yang harus ia berikan. Karena sekali menjawab, ia yakin putrinya akan mempertanyakan hal lebih. "Kak Tarani, kau pindah? Kenapa?" "Aku akan jelaskan tapi tidak sekarang, Mas." "Oke, jadi kau pindah kemana? Lalu sekolah Tere bagaimana?" Saat ini Draka sudah ada di depan sekolah Teresa. Ia berencana untuk datang menjemput. "Tere masih sekolah di tempat yang sama dan aku pindah ke dekat sekolah Tere." "Benarkah? Sekarang aku di depan sekolah Tere. Apa kau dan Tere bisa menoleh ke belakang?" Sontak Helios menoleh ke belakang dan di belakang sana Draka sedang melambaikan tangannya dari dalam mobil. "Kenapa Bunda?" tanya Teresa melihat ibunya seolah sedang mencari sesuatu. "Ada Papi Aka," sahut Helios. Mana Papi Aka Bunda?" tanya Teresa bersemangat sambil menoleh ke kanan dan kiri. "Itu di belakang," sahut Helios sambil menoleh ke belakang. Wanita itu menghembuskan napas lega karena merasa sangat bersyukur dengan kehadiran Draka. Akan tetapi ia masih belum bisa tenang karena kapanpun putrinya akan menanyakannya lagi dan entah jawaban apa yang akan ia berikan. "Papi Aka," panggil Teresa tersenyum sambil melambaikan tangan. Draka pun tersenyum balas melambaikan tangannya sambil mengemudikan mobilnya mendekat, membuka jendela dan sedikit menjulurkan kepalanya. "Ayo masuk," seru pria itu. "Papi Aka kemana saja sih? Tere rindu." Teresa masuk ke kursi kemudi dan langsung memeluk Draka. Sedangkan Helios langsung masuk ke kursi penumpang. "Papi Aka juga rindu sayang. Maaf ya, selama ini Papi sibuk sekali. Jadi baru sempat temui Tere," balas Draka memeluk Teresa. Selama ini ia sibuk mengurus kasus besar. Jadi ia tidak bisa meluangkan waktunya sekedar untuk mampir dan mengajak Teresa bermain. Setelah kasus berhasil diselesaikan, Draka langsung datang. "Tidak apa-apa Papi." "Oh iya,
Tadi Tere habis bertemu dengan Ai. Gadis kecil itu hendak menceritakan tentang kejadian di mana ia bertemu ayahnya. Entah ia lupa atau bagaimana dengan janji yang telah ia buat bersama sang ayah, atau memang sengaja ingin menceritakannya pada Draka, ayah angkatnya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.